Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sahabat Primago channel yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, alumni Gontor, masih muda umurnya ya. Kira-kira 25 sampai 30-an. Saya kurang tahu, mungkin setelah ini kita tanya-tanya kepada beliau. Alhamdulillah dia lulusan Gontor tahun 2014. Kalau diukur-ukur masih kisaran 6 tahun, 7 tahun lulus dari Gontor ya. Alhamdulillah udah membersamai kita Dr. Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah bil khair. Ini dokter boleh dari mana ya asalnya kalau boleh tahu? Ana dari Parung. Dari Parung Bogor. Iya. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih dulu kok bisa daftar ke Gontor? Boleh diceritakan sekilas tentang perjalanan masuk ke Gontor nih? Jadi ceritanya dulu kan saya sekolah di SDIT Darul Mutakin. Darul Mutakin yang jalan ini ya, apa namanya? Ciputat ke Bogor ya kalau Iya, di SDIT kanan jalan. Iya, kanan. Iya. Di SDIT Darul Mutakin. Kebetulan saya punya dua sahabat, namanya Wahid sama Danar. Wahid. Itu ya. Dia bertiga niat pengen pesantren dulu di Gontor karena SDIT ini merekomendasi kalau di Gontor tuh enak, ilmu agamanya luas, terus pendidikannya bagus, disiplinnya bagus. Akhirnya kita bertiga terjun Bismillah ke Gontor bareng-bareng tahun 2006. Tahun 2006. Iya. Dan lulus tahun 2014 ya. Iya, benar. Berarti kisaran 8 tahun di Gontor ya? 9 tahun. 9 tahun, subhanallah. Kalau boleh tahu itu gimana tuh proses pendaftarannya? Kan kalau sekarang nih proses daftarnya online ini Ustaz ya? Iya, online. Dokter Iqbal sekarang itu daftarnya online, kemudian sawal-sawal datang tuh kita ke Gontor tuh. Kalau dulu gimana zamannya? Kalau dulu kan masih belum ada Google Map ya. Terus Belum ada Google Map ya, teman-teman ya? belum ada Google Map. 2006 tuh masih HP Nokia semua ya. Ibu Ana dulu Bismillah masukin anak ke Gontor, naik mobil dari Bogor ya ke Ponorogo, dan itu susah nyari alamat Gontor ya, soalnya Gontor kan dulu belum terkenal sampai kayak sekarang ya. Alhamdulillah ya. Terus ya udah naik mobil Bismillah ke Gontor, akhirnya daftar ke Gontor 2. Nah di Gontor 2 tuh baru ketemu teman-teman SD itu yang 2 orang itu, akhirnya daftar di situ dan alhamdulillah terima lulus di Gontor 2 waktu itu. Oh, jadi langsung daftar ke Gontor 2 dulu ya? Iya, dulu terus capel 3 bulan atau 4 bulan gitu, capel. Oh. Terus langsung ditinggal 3 hari sama orang tua, langsung dapat teman pertama orang Malang kemarin tadi tuh. Satria Mandala Putra. Satria Mandala Putra. Jadi buat teman-teman nih ya, yang baru mondok nih, Dokter Iqbal juga pernah ditinggal nih sama orang tua berapa tadi? 3 hari. Langsung 3 hari. Karena memang jaraknya jauh ya, Parung nih Bogor ke Gontor, jadi butuh 3 hari ditinggal ya. Jadi teman-teman yang baru masuk ke pondok jangan sedih-sedih banget. Sedihnya jangan sampai sebulan. Ini banyak nih dokter nih masuk pondok habis itu guling-guling, setiap hari nangis. Jadi gurunya kayak kecapean gitu ngurusin ini. Ya tapi ya gimana lagi, kita harus sabar nih dokter ya. Gimana lagi tuh setelah itu prosesnya? Diterima di Gontor 2? Diterima capel selama 3-4 bulan untuk nunggu kelulusan, apakah lulus di Gontor mana. Dulu kan sih targetnya Gontor 1 ya, soalnya Gontor 1 paling pusat ya. Di pusat yang paling gede lah, paling luas ya. Tapi Allah berkehendak lain, yang terbaik di Gontor 2. Akhirnya di Gontor 2 selama setengah tahun doang, Ustaz. Setengah tahun? Soalnya setengah tahun lagi tuh ada program di Gontor tuh dulu, kalau nilainya bagus bisa lulus ke Gontor 1. Nah ternyata nilai Ana pas-pasan tuh, nggak sampai ke Gontor 1. Akhirnya dipindah ke Gontor 3 di Kediri. Dipindah ke Gontor 3 di Kediri ya? Iya. Jadi dari Gontor 2 pindah ke Gontor 3. Ini Gontor 3 apa nih? Apa namanya? Apa nih menurut pandangan dokter hal-hal yang menarik buat dokter nih? Yang menarik Gontor 3 tuh kan di Sumber Cangkring Gurah Kediri ya. Masih ingat Simpang 5 Gumul kalau nggak salah ya, dekat sana ya. Situ enaknya tuh dulu tuh kan banyak ternak sapi ya. Jadi kita tiap hari tuh minum susu, sebelum tidur minum susu, pagi minum susu. Pokoknya kaya dengan susunya karena ada ternak sapinya. Kalau di Gontor kan nggak ada, Gontor 1 nggak ada kan. Dikirim biasanya dari dikirim, Gontor 3 bisa di Gontor 3 kan. Ya itu enaknya tuh jadi kita sehat gara-gara itu minum susu terus.
Oke. Sekarang kan udah bagus ya Gontor 3 ya. Kalau itu apa namanya? Dulu bayar apa enggak itu kalau di Gontor 3? Kalau setahu saya nih, kalau sekarang nih udah dibungkus tuh rapi banget pakai botol. Oh dulu enggak, dulu udah masuk SPP. Yang SPP. seingat saya kan SPP-nya dulu kan sekitar 300.000 ya sebulan ya, SPP sama uang makan 300.000. Murah banget itu ya. 2000 ya, tahun-tahun zaman dulu ya, 300.000. Terus kan setiap malam tuh kan pakai ember dulu minumnya ya, pakai ember. Jadi ketua kelas, ketua rayon tuh ngambil ke matbah, ke dapur, terus ngambil ember. Ya udah embernya ntar sekamar kan 30 orang pakai gelas satu-satu. Oh gitu. Jadi ketua kamar bawa ember Iya, ke ke dapur, bagian dapur. dapur ya. Ngasih tiket buat susunya itu, seingatnya. Habis itu ya udah ntar sebelum tidur jadi minum susu. Jadi kesehatannya jangan ditanya lah, insya Allah sehat anak Gontor 3 dulu. Sehat ya. Gak ada minum susu terus. Kalau susu kan sumber kalsiumnya tinggi, yang buat tulang, memperkuat tulang. Saya pernah ke sana itu dokter, itu banyak juga tuh pohon mangga kalau nggak salah ya. Itu dibolehin nggak itu ya? Santri-santri. Dulu kan zamannya masih asri ya, dulu Gontor 3 tuh masih banyak pepohonan, masih banyak ringgai-ringgai. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Soalnya kan itu kan punya pondok ya kayak. Tapi kadang kita ada yang bandel aja, ada yang jatuh diambil, dibersihin baru dimakan. Dijual gitu juga mungkin ya. Kalau itu belum pernah sih. Oke. Di Gontor 3 berapa tahun dokter? Di Gontor 3 dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 pertengahan tahun sampai kelas 5. Sampai kelas 5. Kelas 5 KMI. Kelas 5. Atau 2 SMA ya. Iya. Setelah dari kelas 5 itu langsung ke Gontor? Kelas 5 saya kena musibah. Waduh, musibah apa nih dokter? Ada musibahnya nih teman-teman ya. Nilainya kurang semangat nilainya karena banyak masalah kali di rumah ya. Terus akhirnya jatuh karena banyak organisasi ya. Dulu sempat kepilih jadi Bindep 17. Bindep itu apa? Bindep itu keorganisasian di Pramuka ya. Pemimpinnya ya? Pemimpinnya, terus nilai pas-pasan, akhirnya pas itu dinyatakan tidak naik kelas. Waduh, teman-teman, ternyata seorang dokter ini bisa pernah ngerasain gak naik kelas loh teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan insecure dulu, jangan kecil hati ya. Walaupun pernah gak naik kelas, tapi alhamdulillah sekarang udah terbukti nih bisa jadi dokter. Dari kelas 5 ini dulu nggak naiknya di kelas 5 itu aja. Di kelas 5, terus abis kelas 5 akhirnya nggak naik kelas, akhirnya minta pindah tuh. Kan pengumuman masih kelas 5 di Gontor 3. Saya minta pindah ke Gontor 6 karena lebih dekat Jawa Tengah. Terus pengen daerah mana itu? Daerah Magelang. Terus saya ingin merubah suasana hati. Takut-takutnya kan, takut mentalnya kena kan kalau masih bocah dulu kan. Mental health katanya sekarang orang-orang sekarang dokter. Mentalnya kena, akhirnya pindah ke Gontor 6 dan kelas 5 lagi. Di Gontor 6. Dan di Gontor 6 1 tahun aja atau? 1 tahun aja di Gontor 6. Ya, langsung di Gontor 6, alhamdulillah dipercaya langsung jadi kaderisasi fotografi. Fotografer selama setengah tahun, habis itu langsung diangkat ke organisasi bagian Sirkah dulu. Bagian koperasi pelajar. Setelah itu baru ke Gontor 1 ya dokter? Baru belajar giat, alhamdulillah lulus Gontor 1. Kalau di Gontor 1 dapat bagian apa dokter? Di Gontor 1 dipercaya sebagai kafe marhala doang sih. Kafe marhala, kafe angkatan teman-teman ya. Jadi dokter Iqbal ini emang organisasinya banyak buat teman-teman yang di Gontor, yang mau masuk Gontor juga nanti bakal dapat banyak organisasi ya. Dari kelas 5 tadi pengurus pramuka, kemudian bagian kader, fotografer, kemudian selanjutnya kader apa tadi? Koperasi pelajar dan kafe angkatan. Yang penting selagi kita bergerak, taharok fa'inna fil halakotil barokah. Selagi kita bergerak, insya Allah ada barokahnya. Subhanallah. Kira-kira ujian di Gontor yang menurut dokter paling susahnya apa ya dokter? Yang ujian mungkin yang agak paling berat susah gitu ya ujian syafai, ujian lisan ya. Ujian lisan yang pengujinya 2 orang 3 orang itu ya. Itu ujian yang bahasa Inggris, bahasa Arab, itu lumayan susah itu. Pertama, 1 ngelatih mental, kedua kan kita harus lancar bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ya, sama baca Al-Qur'annya. Itu paling susah. Kalau di kelas 6-nya dokter? Kelas 6-nya ujian tahririnya paling susah, paling balagoh kali ya. Udah lupa sih sekarang balagoh.
ilmu balago sama ilmu sorof yang susah tuh. Soal sorof tuh kan bahasa Arab tuh kan paling banyak bahasa grammarnya ya, paling banyak faedah kosakatanya tuh. Jadi perubahan katanya. Jadi lumayan sulit sih itu dipelajari. Apa nih apa namanya pengalaman dokter ujian ketika menjadi dokter ini sama ujian di Gontor nih, apa kira-kira perbedaannya biar teman-teman yang lagi sekolah di Gontor, nyantri di Gontor dan ingin jadi dokter biar ada pandangan nih dok. Jadi kalau di Gontor kan kita udah ditanamkan kan, kita diajarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu pendidikan ya. Terus kita sudah dilatih mental yang kuat ya, sering berbicara di depan banyak orang, sering pidato, belajar muhadoroh. Itu salah satu kekuatan Gontor. Apalagi setiap hari kita disuruh ngapalin 3 mufrodat ya, dan disuruh 3 kosakata dan disuruh bikin kalimat. Itu tuh membuat otak kita bekerja keras untuk selalu menghafal, selalu memahami apa-apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Dan itu berfungsi banget di dunia kedokteran, karena di dunia kedokteran itu pemahaman dan penghafalan itu harus sangat kuat sama niat yang kuat juga. Soalnya di kedokteran yang paling berat emang belajar anatomi ya, belajaran yang huruf-huruf Latin, kayak tadi yang saya bilang ya, lumayan panjang tadi ya. Nama ototnya aja panjang banget kan, nama musculus sternocleidomastoideus, terus ada musculus sphincter ani externa, interna, dan sebagainya. Itu tuh kalau dulu saya cara belajar pas di dunia kedokteran ya itu tiap hari hafalin, tiap pagi sebelum habis subuh hafalin kosakata Latin yang harus sekalian langsung dilihat mayatnya. Jadi kalau waktu ketika jadi santri itu ngafalin kosakata 3, tapi ketika udah jadi mahasiswa ngafalin kosakata yang berkaitan tentang kedokteran ya, iya. Tentang ilmiah subhanallah. Iya. Jadi otaknya dikerja terus. Jadi dulu saya pernah berpikir gini, kalau di Gontor dulu saya sempatkan waktu 10 menit untuk apa yang saya akan kerjakan hari itu, dan saya tulis apa aja yang saya mau kerjain, jadi manajemen waktunya terbagus gitu, termanage. Ini dokter kan udah banyak pengalaman nih dok ya. Tolong beri kisi-kisinya atau pengalaman nih buat teman-teman adik-adik yang nyantri tapi dia pengen jadi dokter, takutnya kan banyak yang pertanyaan, mau jadi dokter kok nyantri, apa hubungannya gitu kan. Nah ini dokter kan pasti ada banyak pengalaman, tolong dikasih tahu nih teman-teman nih biar nggak insecure duluan nih mau jadi dokter kok nyantri dulu gitu loh. Gimana dokter? Jadi kan kita kan di dunia ada tujuan ya, tujuan kita menggapai akhirat ya. Kenapa saya dulu santri, saya mengejar akhirat dulu, udah dapet akhirat, udah tahu ilmu agama sedikit, walaupun itu sedikit bagi saya, baru kita ngejar dunia, kita menolong orang, al-insanu khairun nasi anfa'ul linnasi ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia sendiri. Makanya saya memutuskan jadi dokter ya. Jadi tips-tips buat kalian yang ingin masuk ke dokteran, jangan minder sama orang luar ya. Kita sama aja, apalagi di zaman era globalisasi ini sudah banyak sosial media, terus les ilmu kedokteran ataupun yang lainnya tuh udah banyak membuka cabang. Apalagi sekarang ada beasiswa untuk hafid Quran 30 juz. Ada spesial tuh? Ada buat masuk universitas negeri. Tapi di universitas saya nggak ada. Di UIN ada, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada. Pokoknya banyak itu ada di TikTok saya udah sumberin. Jadi boleh diinfo nih TikToknya dokter nih? Ya boleh. Namanya siapa? Namanya Santri Dokter, namanya Dokter Iqbal 17. Saya bergerak di bidang edukasi ke dunia kesehatan dan kolab sama agama. Instagramnya Musyafa Iqbal 17, Santri Dokter juga sama. Ya untuk teman-teman yang mau sedikit tahu tentang dunia kedokteran, bisa kunjungin nih TikToknya dokter di Santri Dokter 17 ya. Santri Dokter Dokter Iqbal 17. Dokter Iqbal 17 ya. Jangan lupa follow ya. Ikutin semua kegiatan Dokter Iqbal yang ada di sana. Ya. Kemudian
dulu ketika daftar nih gimana, jalur apa dokter ya? Dulu saya kuliah di Universitas Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Alhamdulillah sekarang dia udah punya rumah sakit sendiri di sebelah fakultasnya, namanya Rumah Sakit Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam. Yang punya itu lulusan alumni UI. Dia berinisiatif membangun kedokteran Islami. Jadi kita di kedokteran tuh belajar juga, saat belajar mustalah hadis, belajar usul fiqh, tapi dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Jadi kita ada basic Islamnya juga. Terus dulu saya jalur mandiri ya. Mandiri itu dulu bayarnya 500.000 untuk daftar ke Yarsi dengan nilai IPA. Terus alhamdulillah pas daftar, sebelum daftar negeri nggak terima era swasta. Alhamdulillah pas gelombang ketiga apa keempat, alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan sebelum itu saya ikut les IPA dulu, ikut les Primagama, ikut les apa yang kuning tuh namanya? Yang kuning Primagama, kemudian apa gitu? Ada yang Ganesa ya? Les IPA dulu, belajar kimia dan lain-lain, baru daftar ke Universitas Yarsi. Ya, buat teman-teman nih udah ada sedikit pandangan ya buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kedokteran. Dan sebelumnya pasti mondok dulu ya. Iya, mondok. Terakhir dokter, semangat buat motivasinya buat santri-santri atau teman-teman yang mau masuk ke pondok Gontor nih, tolong diberikan dokter. Motivasinya ada kata-kata Arab ya, mahfuzot namanya, idza sodaqal azmu wa do'a sabila. Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka akan ada tujuannya ya. Iya. Kalau ada jalannya baik, maka insya Allah ada jalannya. Sama sodaqal azmu wa do'a sabila. Ya, maka kalau ada niat jalannya baik, niatnya baik, insya Allah ada jalannya. Terus kemarin juga kan ada film 3 warna ya, Rana 3 warna ya. Itu alumni Gontor juga, alhamdulillah dia bisa menulis ya. Dan bisa mengaplikasikannya lewat film yang bagus ya. Dengan kata-kata mahfuzat yang pertama, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat ta'iyah, man sobaro zofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia, man saro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Insya Allah kalau itu diterapkan di dunia nyata, diaplikasikan, insya Allah kalian bakal sukses. Oke. Terima kasih dokter atas waktunya, kemudian motivasinya buat teman-teman semuanya, terkhusus sahabat Primago Channel nih yang udah setia. Alhamdulillah Primago Channel ini udah ada sekitar 20 ribuan subscriber. Semoga lebih banyak lagi manfaatnya buat yang lain. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe, dan jangan lupa juga ya kunjungin TikToknya Dokter Iqbal yang ada di sini nih, Dokter Iqbal 17. Dokter Iqbal 17 ya, sama Dokter Santri Dokter, maaf ya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe, terutama YouTube kita juga ya. Terima kasih Dokter Iqbal atas waktunya. Semoga semakin berkah, semakin sukses. Dan buat teman-teman Primago Channel, semoga sukses semuanya, bisa menggapai cita-citanya. Terima kasih. Saya Afif Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.